wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berada dengan Pak Tauhid selaku Kepala SMA Negeri 1 Rowokele, Kebumen. Beliau dulu adalah guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Brebes yang saat ini menjadi kepala sekolah di Kebumen. Langsung saja Pak Tauhid, monggo Pak Tauhid bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada saat ini Bapak Edi Sunaria, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes yang bertugas di SMA Negeri 1 Pakuyangan. Terima kasih atas kehadirannya. Silaturahim tetap kita jaga, karena saya dulu adalah guru penggerak Kabupaten Brebes Angkatan 4. Pernah satu kantor di SMA Negeri 1 Rowokele, SMA 1 Kirampok bersama dengan Bapak Edi Sunaria. Pak Tauhid, mohon maaf, langsung saja saya berizin bertanya. Sebagai kepala sekolah di suatu sekolah negeri di Kabupaten Kebumen, Pak Tauhid, saya izin bertanya, selama ini bagaimana Pak Tauhid sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak Tauhid? Ya, terima kasih. Mulai tanggal 18 Juli tahun 2023 saya mendapat tugas, mendapat amanah menjadi Kepala SMA Negeri 1 Rowokele Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah sudah kurang lebih 6 bulan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Rowokele. Tentunya selama 6 bulan ini bagaimana kami sebagai yang dituakan di sekolah, sebagai kepala sekolah, banyak sekali keputusan, banyak sekali kebijakan yang harus kami ambil untuk mewujudkan visi sekolah kami: bertakwa, berbudi pekerti luhur, berprestasi, berdaya saing, dan juga berwawasan lingkungan. Sehingga dari visi sekolah tersebut dibuatlah misi sekolah, sehingga ketika kita menjalankan misi sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut, ada keputusan-keputusan yang berdasarkan musyawarah warga sekolah tentu. Terima kasih Pak Tauhid. Berarti keputusan berdasarkan hasil musyawarah sekolah yang didasari dari visi dan misi yang harus diterapkan bersama, ya Pak Tauhid. Nah, selama ini Pak Tauhid, bagaimana Pak Tauhid menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 1 Rowokele Kebumen, ya Pak Tauhid, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Tauhid? Terima kasih. Jadi ketika ada dua hal yang sama-sama benar, jadi kita bagaimana visi sekolah tersebut kita terapkan dalam misi, terus dari misi tersebut kita terapkan di dalam keputusan sekolah. Tentunya di dalam pengambilan keputusan ketika ada dua hal yang sama-sama benar, dari etika dua-duanya adalah benar. Tadi bagaimana yang dua hal yang sama-sama benar tersebut kita coba musyawarahkan secara mufakat sehingga dihasilkan keputusan yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih Pak Tauhid. Berikutnya Pak Tauhid, kira-kira Pak Tauhid, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Tauhid lakukan dalam pengambilan keputusan yang berdampak dan mengandung nilai-nilai kebajikan untuk sekolah, Pak Tauhid? Jadi tentunya di dalam pengambilan keputusan, jadi yang pertama adalah musyawarah untuk mufakat. Pertama adalah bagaimana kita perencanaan. Jadi hal-hal yang akan diputuskan setelah kita mencoba untuk mengidentifikasi
adalah perencanaan. Dari perencanaan tersebut akhirnya kita bermusyawarah mengambil keputusan. Nanti keputusan yang kita hasilkan tentunya kita laksanakan dan akhirnya kita evaluasi. Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Ya, ketika kita evaluasi, kita refleksikan untuk kedepannya bagaimana keputusan yang kita ambil itu, apakah hasil refleksi akan berdampak baik kepada sekolah atau kebalikannya, sehingga dengan harapan dengan adanya refleksi tersebut nanti keputusan adalah keputusan yang bisa mewujudkan misi visi sekolah. Baik Pak Tauhid, berarti intinya pada PMN Pak Tauhid ini planning, eksekusi, monitoring, dan evaluasi atau refleksi. Berikutnya Pak Tauhid, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Tauhid anggap efektif kiranya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak Tauhid? Ya, ketika kita berhadapan dengan kasus dilema etika itu, bagaimana tadi ketika yang pertama tadi adalah dua hal yang sama-sama benar, terus berikutnya adalah ada dilema etika itu. Di depan sudah saya sampaikan kita musyawarah secara mufakat, sehingga dari dilema etika tersebut dua kepentingan sama-sama benar, nanti akhirnya dihasilkan keputusan yang terbaik untuk sekolah. Baik Pak Tauhid, terima kasih Pak Tauhid. Lalu berikutnya Pak Tauhid, hal-hal apa saja Pak Tauhid yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Pak Tauhid? Di dalam sebuah keputusan pasti ada tantangan. Ya, walaupun keputusan tersebut adalah hasil musyawarah mufakat, itu tentunya ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangannya adalah bagaimana kita secara bersama-sama untuk melaksanakan keputusan tersebut. Hingga ketika bersama-sama melaksanakan keputusan, tentunya semuanya itu bisa untuk bersama-sama melaksanakan keputusan yang sudah didapatkan. Sehingga dengan adanya kebersamaan itu nanti bisa terwujud visi misi sekolah yang dirumuskan oleh sekolah. Luar biasa sekali nih Pak Tauhid sebagai kepala sekolah di SMA 1 Rowok Kelei Pak Tauhid. Berikutnya Pak Tauhid, mohon maaf langsung saja, kira-kira Pak Tauhid memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu mboten dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Pak Tauhid langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Pak Tauhid laksanakan, atau standar SOP yang Pak Tauhid terapkan untuk menangani berbagai macam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun dilema kepentingan yang lainnya Pak Tauhid? Iya, terima kasih. Tentunya sebagai kepala sekolah yang baru, bagaimana saya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, daerah yang baru, sehingga tentunya perlu ada waktu, tidak langsung saya putuskan di tempat, sehingga dengan adanya waktu yang kami gunakan tadi mungkin dengan melibatkan warga masyarakat, warga sekolah, sehingga bisa untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Berikutnya Pak Tauhid, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tauhid dalam pengambilan keputusan, terutama dengan kasus-kasus yang terjadi seperti dilema etika ataupun dilema moral Pak Tauhid? Tentunya kami yang ada di sekolah ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, dan juga ada siswa. Sehingga semua warga masyarakat sekolah tentunya itu bisa dilibatkan untuk pengambilan keputusan tersebut.
Sehingga tadi di awal sudah saya sampaikan kebersamaan, karena kepala sekolah tentunya tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kebersamaan harus terjalin untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Pak Tauhid, terima kasih. Terakhir Pak Tauhid, kira-kira ya Pak Tauhid, dari semua hal yang telah Pak Tauhid sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Tauhid petik dari pengalaman Pak Tauhid dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Pak Tauhid? Ya, jadi pengalaman selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Brebes sangat mewarnai saya ketika saya menjadi kepala sekolah di Kabupaten Kebumen. Sehingga tentunya dari pembelajaran yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 itu kita belajar dilema etika dan lain sebagainya, itu sangat-sangat mendukung di dalam mewujudkan visi dan misi sekolah kami. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Pak Tauhid, atas penjelasan Pak Tauhid yang insya Allah dapat kita pahami bersama bahwa dalam pengambilan keputusan ada langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti, termasuk banyak hal yang harus diperhatikan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau bicara identifikasi kan berarti bicara masalah peraturan yang berlaku, aturan mainnya kan, peraturan yang berlaku bagaimana. Yang kedua, efeknya nanti seperti apa, itu kan, itu dan tentu yang ketiga nanti kedepannya kita mau apa. Maksud saya begini, sesuatu itu tentu harus ada landasan baik buruknya, ya kan? Itu tentu menjadi bahan pertama yang saya pegang, regulasi atau peraturan. Kalau yang dikerjakan itu tentu tidak sesuai dengan peraturan, berarti di situ kan ada pelanggaran yang dikerjakan. Nah, atau bisa saja tidak dalam peraturan, ya kan? Tapi ini berefek bagaimana itu. Itu juga menjadi pertimbangan kami dalam tadi memutuskan ini ada apakah ini dilema etika atau rujukan moral, gitu kan. Dan yang ketiga tentu tadi ya, kedepannya ya kan, sekolah ini kita sudah mempunyai kedepanmu seperti di tengah jalan ada sesuatu yang ya mungkin sesuatu yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang salah atau benar kan, seperti itu. Tentu yang membutuhkan saya mengambil keputusan, ya kan, tentu ini sudah menjadi salah satu pertimbangan ya, dalam hal pengambilan keputusan gitu. Jadi ada 3 hal menurut saya. Yang pertama regulasi atau peraturan, yang kedua efek yang akan ditimbulkan, yang ketiga berpikir ke depan. Kira-kira itu Bapak Ibu. Dalam pengambilan keputusan, kalau memang kedua-duanya sama-sama benar, sama-sama kebajikan, tentu akan diambil yang kebajikannya paling tinggi, yang manfaatnya paling besar. Nah, di titik ini saya seringkali membutuhkan masukan dari orang lain, gitu. Makanya penting bagi saya melakukan koordinasi dan untuk membantu saya menggali ya, kebajikannya itu mana yang lebih bagus, begitu kan, gitu. Jadi ada 2 hal yang saya lakukan, gitu kan. Yang pertama rangkaian saja lah. Tentu saya membutuhkan masukan dari orang lain, ya kan, untuk mempertimbangkan mana yang kebajikannya paling unggul. Nah, sama-sama baik, ya kan, kalau sama-sama baik kan juga. Kalau misalkan keduanya bisa kita kerjakan, dan dua-duanya ini kita kerjakan, ya kan. Tapi kalau harus memilih, nah tentu kita pilih yang kebajikannya paling banyak.
Ya, ini tentu sesuai dengan visi misi sekolah juga ya kan. Kalau bicara mulai tadi manfaatkan kita bicara masyarakat sangat bagus. Tentu prosedur yang akan saya lakukan dalam hal koordinasi itu saya perlu mengidentifikasi dulu ya siapa yang akan saya libatkan dalam koordinasi ini. Ya kan, saya perlu mengidentifikasi. Tentu ini berkaitan dengan masalahnya kan seperti itu. Konteks masalahnya. Iya, tergantung konteks masalahnya gitu kan. Saya perlu berkoordinasi dengan tim pakar kurikulum, koordinasi itu kan tergantung dari masalah. Itu tentu saya harus mengidentifikasi dulu. Nah, langkah yang kedua, saya menetapkan kapan, ya kan, waktu dan tempat. Nah, kaitannya dengan waktu itu sangat penting. Karena kita punya pekerjaan pokok, ya kan itu. Saya seringkali diskusi dengan Pak Dwi yang adanya rapat P5 itu ketika mau dilaksanakan diskusinya panjang itu memutuskan akhirnya Pak Dwi bersedia untuk mengganti jadwal itu kan agar bisa dilaksanakan P5 itu kan tidak sederhana, ya kan, bisa disatukan jadwalnya supaya jam itu kosong semua kan sesuatu langkah yang menurut saya sangat penting. Nah, penetapan waktu dan tempat, kalau tempat barangkali tentu lihat situasi, kalau jumlahnya banyak ya terpaksa harus di itu sedikit bisa di luar saya seperti itu. Ini dan yang ketiga tentu apa namanya lari ke pelaksanaan ya kan, ke pelaksanaan kegiatannya sendiri tentu kita lebih tekankan pada diskusi yang namanya koordinasi. Jadi karena saya mengundang koordinasi itu bukan saya yang akan memberikan instruksi, tapi saya juga siap menerima, menggali dari masukan-masukan dari teman-teman. Ya, nanti saling bisa bertukar pikiran. Nah, kemudian setelah pelaksanaan, biasanya selanjutnya saya meminta untuk menyusun tindak lanjut, ya kan, menyusun tindak lanjut. Ya seperti itu. Pilihan-pilihan mana hal kita berhadapan pada dilema etika dan pada sesuatu yang tadi kembali ke yang tadi itu tentu ada nilai manfaat ya kan? Ada nilai manfaat yang paling besar, pada nilai mungkin paling besar begitu kan, yang paling penting ya. Pengambilan keputusan itu kan ada 4 dimensi dalam pengambilan keputusan, dilihat dari urgen dan kepentingan. Ada masalah yang urgen dan penting, ya kan? Ada urgen tapi tidak penting, penting tapi tidak urgen, ya kan? Ada yang tidak urgen dan tidak penting. Nah di titik ini kepemimpinan itu hadirnya ada di mana begitu? Manakala ini masalahnya urgen itu kan berarti disegerakan. Yang disegerakan itu kalau urgen dan penting maka kepemimpinan harus hadir, jangan diwakilkan, gitu kan? Jangan diwakilkan, dia harus hadir, harus berani ambil keputusan. Tapi kalau urgen, tidak urgen, ya kan tapi penting, dan tidak segera, itu bisa didelegasikan, ya kan? Kalau tidak disegerakan sih, tapi penting bisa didelegasikan, gitu, ya kan? Ke orang yang bisa dipercaya. Ya, kalau misalnya ini sangat urgent harus segera diselesaikan. Ada tingkatannya nih. Ada tingkatannya. Ya mau tidak mau saya harus hadir dan harus segera. Bila perlu ya semuanya saya selesaikan. Gitu kan. Kalau misalkan ini sama-sama bagus, kembalinya ke peraturan. Mana peraturan bunyinya apa? Gitu kan. Tantangan ketika bicara dilema etika tentu ada dari nurani itu pasti menjadi tantangan kita. Itu yang tadi contohnya keadilan versus belas kasihan seperti itu ya Pak. Betul, iya. Itu. Nah di titik itu kita harus bicara tentang jangka panjang. Seperti tadi langkah-langkah itu seringkali saya nggak berani mengambil langsung gitu. Kalau tidak urgent dan tidak penting begitu kan. Pasti saya kalau memang saya akan tetap lihat keurgenannya kan gitu.
saya lebih, kalau misalnya ini dilema etika yang memang apa namanya, cukup rumit lah kan, ya cukup rumit, tentu kita perlu koordinasi, kita perlu berdiskusi. Tapi kalau yang sederhana, ya saya bisa ambil keputusan. Jadi tergantung pada kompleksitas masalah, ya Pak, ya, karena kompleksitas masalah. Kalau bicara seseorang sih enggak, mungkin tim gitu kan ya, tim gitu. Ya untuk saya pribadi, saya memang sangat membutuhkan kerja tim, terutama tim lokal. Gitu, terutama tim laka, karena kaitannya dengan dilema. Selain kerja tim, ya barangkali komunikasi, ya memang kadang-kadang kalau bicara masalah dilema ini, kemampuan komunikasi kita juga diuji sih, ya kan? Kemampuan komunikasi kita juga diuji kan, untuk bisa membahas masalah itu dengan berbagai pihak. Begitu. Pembelajaran yang sangat amat penting adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Di situ nanti ada pendewasaan. Jadi kalau saya pribadi, apa namanya, ketika bicara dilema etika itu menguji seberapa sensitif, ya kan, itu sensitif kita pada orang lain, kan seperti itu kan. Makanya di situ nanti, yang mungkin saya merasakan ini seiring dengan masalah usia juga. Dulu ketika awal mula dari kepala sekolah, konteks dilema etikanya tipis. Yang namanya pengambilan keputusan itu butuh pengalaman, ya kan, tidak hanya sesuatu nanti kayak dilema etika itu akan menjadi semakin peka, ya karena sering berhadapan berulang-ulang. Kalau misalnya bisa belajar, bisa mencari dengan di atas standar, kenapa tidak? Tapi kita memang mengoptimalkan apa yang ada di kita kerjakan.